Usai menang 2-1, pemain Cina sebut kualitas timnas Indonesia hanya kelas 2 di Asia. Gila, takut kalah dan takut dicaci maki fans Indonesia. Bahrain mengemis ke FIFA dan AFC agar laga lawan timnas Indonesia tak digelar di Jakarta. Fans dan media Malaysia cemburu lihat Kevin Dix mau gabung timnas Indonesia. Sebelum lanjut ke berita selanjutnya, ayo dong, subscribe channel Gibol Football, biar tidak ketinggalan berita terhot dan terupdate. Usai menang 2-1, pemain Cina sebut kualitas timnas Indonesia hanya kelas 2 di Asia. Cina berhasil meraih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai mengalahkan timnas Indonesia 2-1, di Qingdao Youth Football, Qingdao, Cina, 15 Oktober 2024. Gol dari Cina diciptakan Behram Abdueli di menit ke-21, serta Zhang Yuning di menit ke-44. Sedangkan gol dari timnas Indonesia diciptakan oleh Tom Haye di menit ke-86. Sementara itu hasil ini jadi kekalahan pertama bagi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai pertandingan, salah satu pemain Cina, Xie Weneng, menyebut skuad timnas Indonesia yang saat ini didominasi oleh banyak pemain aboard hanyalah kelas 2 di Asia. Pemain-pemain naturalisasi di timnas Indonesia hanyalah kelas 2 di Asia, bukan? Faktanya, kemampuan kami tidak lebih buruk dari mereka. Jika semata-mata soal kemampuan individual, kupikir kami sama dengan mereka, bahkan mungkin lebih baik, ucap fans Cina. Selain fans Cina, pemain Cina lainnya, Wei Shihao juga berpendapat hal serupa. Ia sebelumnya berpikir, dengan adanya Max Hilgers, Jai Itzes, dan Martin Paes, kualitas permainan timnas Indonesia ada di atas negeri tirai bambu. Namun, di lapangan hasil berkata lain. Kupikir timnas Indonesia benar-benar tidak lebih kuat dari kami. Mereka hanya punya beberapa pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri. Namun, pengertian di lapangan ternyata tidak lebih bagus dari kami, ucapnya. Meski meraih kemenangan, hasil ini belum dapat merubah posisi Cina di klasemen sementara grup C negeri tirai bambu masih berada di posisi juru kunci grup C dengan koleksi 3 poin. Angka yang sama seperti dimiliki timnas Indonesia. Walaupun demikian, anak asuh Branko Ivankovic membuka asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tutupnya. Gila, takut kalah dan takut dicaci maki fans Indonesia. Bahrain mengemis ke FIFA dan AFC agar laga lawan timnas Indonesia tak digelar di Jakarta. Mengemis ke FIFA dan AFC agar laga lawan timnas Indonesia tak digelar di Jakarta, Bahrain justru terancam hukuman berat. Bahrain terancam diberikan sanksi oleh AFC jika menolak datang ke Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengeluarkan pernyataan resmi soal serangan di media sosial dari supporter timnas Indonesia. Serangan tersebut didapat Bahrain setelah wasit Ahmed Alkaf merampok kemenangan timnas Indonesia pada laga yang berlangsung, Kamis 10 Oktober. Pada pertandingan tersebut, skuad Garuda sedang unggul 2-1 atas Bahrain melalui gol yang diciptakan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Namun, kemenangan yang sudah ada di depan mata buyar setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-99. Sontak, hal ini membuat netizen Indonesia menyerang akun Instagram wasit Ahmed Alkaf dan beberapa pemain Bahrain. BFA pun mengeluarkan pernyataan resmi soal serangan dan ancaman yang diterima oleh para pemain Bahrain selepas pertandingan. Dalam salah satu poin pernyataan resmi tersebut, BFA mengemis kepada FIFA dan AFC untuk memindahkan venue laga kontra Indonesia di Jakarta. Mereka menganggap bahwa keselamatan para pemain terancam jika Bahrain bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 mendatang. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain dalam memastikan keselamatan para anggotanya, terutama anggota tim nasional, asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mulai dari ancaman,
Kata-kata hinaan dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertanding di ibu kota Jakarta. Asosiasi akan mengajukan permintaan pemindahan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan pemain tim nasional, bunyi pernyataan BFA dalam poin kedua. Namun, AFC terancam memberikan sanksi kepada Bahrain jika keinginan tersebut ditolak dan tim asuhan Dragan Talajik menolak datang ke Jakarta. Hal ini seperti yang baru saja dialami oleh salah satu klub asal India, Mohun Bagan setelah menolak hadir dalam laga AFC Champions League 2. Mohun Bagan seharusnya menjalani matchday kedua grup ICL 2 melawan Traktor FC di Yadegara Imam Stadium pada 2 Oktober 2024. Namun, Mohun Bagan menolak terbang ke Yadegara Imam Stadium karena sehari sebelumnya Iran meluncurkan serangan ke Israel. Alhasil, klub yang kini diperkuat oleh ex-pemain Persib Bandung Alberto Rodriguez tersebut didiskualifikasi dari ICL 2. Berdasarkan kasus tersebut, AFC seharusnya menolak permintaan Bahrain untuk memindahkan venue pertandingan ke luar Indonesia. Apabila permintaan itu ditolak AFC, dan Bahrain tetap tak mau terbang ke Indonesia, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan menang WO. Tutupnya. Fans dan media Malaysia cemburu lihat Kevin Dix mau gabung timnas Indonesia. Kevin Dix menjadi nama berikutnya yang bakal diproses naturalisasinya supaya bisa segera membela timnas Indonesia. Kabar bergabungnya Kevin Dix pastinya langsung menjadi sorotan publik. Awalnya, hal ini berawal saat para fans menciduk Kevin Dix yang terlihat berada di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis, 10 Oktober 2024. Kabar tersebut semakin menguat saat Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperkenalkan pemain FC Copenhagen itu sebagai calon pemain timnas Indonesia. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, enggak lupa salaman, ditulis Erick Thohir dalam unggahan Instagram. Selamat bergabung di timnas Indonesia, Kevin Dix 2, ditambahnya. Melihat bergabungnya Kevin Dix ke timnas Indonesia membuat fans dan media Malaysia mengaku cemburu. Perasaan iri media negeri jiran ini diiringi dengan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang tak kunjung mendapatkan pemain keturunan. Indonesia setiap bulan bertambah pemain, sedangkan Malaysia masih kekal difahamkan, Malaysia masih sama saja setiap bulan, ya ucap fans dan media Malaysia. Kevin Dix sendiri bukanlah seorang pemain sepak bola kacangan. Saat ini pemain berusia 28 tahun tersebut merupakan bek andalan FC Copenhagen, klub elit di Eropa. Sebelumnya, Kevin Dix pernah merumput bersama klub top di Liga Belanda, Feyenoord Rotterdam. Ia juga pernah tercatat sebagai pemain Serie A bersama Empoli dan Fiorentina. Tak main-main, pemain keturunan Maluku tersebut juga tercatat pernah tampil sebanyak 17 kali di Liga Champions. Tutupnya. Fans dan media Cina, iri melihat timnas Indonesia menggunakan pesawat charteran untuk berangkat dari Bahrain menuju Cina. Bermain dalam 2 laga tandang sekaligus, timnas Indonesia menggunakan pesawat charteran untuk terbang dari Bahrain ke Cina pada Jumat, 11 Oktober 2024. Dengan menggunakan pesawat charteran tersebut, timnas Indonesia dapat menghemat waktu perjalanan sehingga dapat beristirahat lebih banyak di Cina. Timnas Indonesia pun tiba di Bandara Internasional Qingdao pada Jumat, 11 Oktober 2024, sore waktu setempat. Anehnya, timnas Indonesia sebagai tim tamu tiba di Qingdao setengah hari lebih awal dibandingkan Cina sebagai tuan rumah, diulas Qiu Ziyun dikutip Jumat, 11 Oktober 2024. Fans dan media Cina tersebut heran karena ini menjadi pemandangan yang sangat jarang terjadi di kompetisi internasional. Cina berangkat dari Adelaide, usai menyelesaikan pertandingan melawan Australia 1-3 di Stadion Aliade, Kamis, 10 Oktober 2024. Namun tim asuhan Ivan Brankovic ini menggunakan pesawat komersil sehingga penerbangan lebih lama dibandingkan waktu tempuh timnas Indonesia. Timnas Cina diperkirakan akan tiba Qingdao pada Sabtu, 12 Oktober 2024, dini hari waktu Qingdao, sedangkan timnas Indonesia telah tiba sejak Jumat, 11 Oktober 2024, sore, diulas media tersebut. Hal ini pun dinilai dapat mengganggu persiapan Cina dalam persiapan menjamu timnas Indonesia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Dengan tiba setengah hari lebih lambat dari timnas Indonesia, tim lawan terlihat sangat mementingkan pertandingan ini karena mampu memaksimalkan persiapan mereka di tengah padatnya jadwal pertandingan, diulas media tersebut. Hal ini pun diakui media tersebut menjadi tekanan bagi Cina karena catatan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini yang selalu kalah dalam 3 pertandingan terakhir mereka. 3 kekalahan beruntun membuat tim sangat membutuhkan kemenangan untuk membangkitkan semangat mereka. Dan hasil imbang beruntun Indonesia bisa menjadi lawan kuat yang membuat pertandingan semakin menantang, ditutup ulasan tersebut. Media Vietnam sampai kaget, pelatih Cina sudah kalah telak tapi masih nekat bicara begini ke timnas Indonesia. Usai laga penuh kontroversi menghadapi Bahrain,
Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong kini sedang bersiap untuk melawan Cina. Pertandingan di kandang Cina akan dilakoni Timnas Indonesia pada 15 Oktober mendatang. Timnas Indonesia membidik 3 poin melawan Cina yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik. Dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, Cina selalu kalah dan belum memiliki poin sama sekali. Cina mengalami kekalahan telak menghadapi Jepang dengan skor 7-0. Kemudian Cina di kandang sendiri juga kalah 1-2 lawan Arab Saudi. Terakhir, Cina sempat unggul atas Australia tapi akhirnya malah kalah telak 3-1. Performa buruk Cina sangat bertolak belakang dengan Timnas Indonesia yang mampu menahan imbang 3 lawannya, termasuk lawan kuat seperti Australia dan Arab Saudi. Meski Timnas Indonesia seolah sudah melampaui Cina secara telak, namun pelatih Cina, Branko Ivankovic tetap yakin anak asuhnya dapat mengalahkan skuad Shin Tae-yong. Kepercayaan diri pelatih Cina ini membuat media Vietnam terkaget-kaget. Pelatih Branko Ivankovic tetap mengaku, tangguh, meski baru mengalami 3 kekalahan mengecewakan dan mendapat tekanan untuk dipecat, ditulis fans dan media Vietnam. Bahkan usai kalah lawan Australia, tak sedikit pun membuat pelatih Cina gentar akan melawan Timnas Indonesia. Usai kekalahan di Australia, pelatih Branko Ivankovic tetap menyatakan tegas menghadapi boikot dari fans. Pelatih ini meyakini laga kandang berikutnya melawan Indonesia, 15 Oktober, adalah awal perjalanan tim Tiongkok menuju tiket Piala Dunia, ditulis fans dan media Vietnam. Fans dan media Vietnam pun terkejut dengan pernyataan pelatih Cina yang justru tetap memuji para pemainnya. Pelatih Branko Ivankovic pun di luar dugaan juga memuji para pemainnya meski baru kalah dari Australia, ditulis fans dan media Vietnam. Pelatih Cina tersebut menyatakan bahwa timnya sudah bermain dengan berani dan ia puas melihatnya saat melawan timnas Australia. Selamat kepada Australia atas kemenangannya. Namun, saya juga memuji para pemain saya. Mereka bermain dengan berani. Saya puas dengan penampilan mereka, ujar pelatih Cina. Tutupnya. Media Amerika akui saat ini timnas Indonesia sangat sulit dikalahkan. Kemenangan perdana timnas Indonesia harus pupus saat bertanding melawan Bahrain. Pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda tampil dengan kepercayaan diri tinggi. Tanpa menghiraukan tekanan dari supporter tuan rumah, Indonesia sukses membalikan keadaan lewat gol Rafael Struijk pada menit ke-74. Namun, keputusan wasit yang memberikan ekstra tambahan waktu dari yang sudah ditetapkan membuat Bahrain sukses mencuri gol. Tercatat gol Mohamed Marhon terjadi pada menit ke-99, artinya 3 menit dari tambahan waktu yang direncanakan yakni 6 menit. Media global asal Amerika, ESPN, menilai timnas Indonesia masih dalam jalur yang tepat. 3 laga tanpa kekalahan menjadi bukti bahwa skuad Garuda sudah berkembang jauh dan menjadi salah satu kekuatan penting. Tentunya, harapan meraih kemenangan perdana dari Bahrain harus pupus karena keputusan kontroversial yang terjadi. Di atas kertas, hasil imbang saat bertandang ke Bahrain, yang mengalahkan Australia pada pertandingan pembuka bulan lalu, bukanlah hasil yang buruk. Namun cara mereka gagal meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Asia akan menimbulkan kekecewaan. Bahkan kemarahan, di kubu Indonesia, ditulis fans Amerika. Meski menghadapi lawan tangguh, skuad Garuda membuktikan diri bahwa mereka sulit dikalahkan. Bahkan, status kuda hitam di ajang ini membuat pasukan Shin Tae-yong semakin berani. Tentunya, butuh satu kemenangan untuk menjadi tambahan motivasi kepada semua pemain. Faktanya tetaplah bahwa Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan dengan status mereka sebagai tim yang tidak diunggulkan, selanjutnya. Fans Amerika menilai bahwa kemenangan bagi Indonesia tinggal menunggu waktu. Laga tandang melawan Cina pada 15 Oktober bisa jadi kesempatan emas untuk meraih 3 poin perdana. Tentunya, butuh kerja keras ekstra agar misi tersebut bisa terwujud dan semua pemain harus fokus dengan kondisi yang ada di lapangan. Dengan pertandingan berikutnya pada hari Selasa melawan tim yang sedang naik daun, Cina. Yang telah kalah dalam 3 pertandingan sejauh ini. Mungkin Indonesia tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk meraih kemenangan bersejarah, tutupnya.